Halo, bertemu lagi bersama saya di channel ini, Do It Yourself Travel Indonesia. Berikut saya akan tunjukkan JPO baru di sebelah timur stasiun Jatinegara. JPO ini baru digunakan 2 minggu terakhir ini, padahal rencananya Agustus awal kemarin digunakan, tapi mungkin baru digunakan pada akhir-akhir Agustus. Kebetulan saya berdomisili di dekat sekali dengan JPO ini. Sebetulnya saya ingin minggu-minggu kemarin pas awal-awal buka JPO-nya di review, karena kesibukan saya, jadi baru sempat pagi ini saya review jembatan ini sembari berangkat ke kantor. JPO ini dibuat lebih tinggi dibanding JPO sebelah barat yang lama. Berikut kita akan perlihatkan dari sisi jalan raya Pisangan Baru. Ya, saya kebetulan menggunakan motor di sisi jembatan. Nah, masuknya lewat jalan ini, Pisangan Baru ini. Nah, jadi tidak persis di penyeberangan depan halte Transjakarta yang di bawah Jalan Ahmad Yani. Nah, aksesnya agak masuk ke dalam, tapi ini cukup baik karena tidak crowded seperti penyeberangan tidak resmi sebelumnya. Nah, di sini juga banyak opang ya, ojek pangkalan, karena banyak lalu lalang melalui jembatan tersebut. Nah, kita lihat jembatannya ini ternyata di beton, teman-teman, bukan seng atau besi seperti jembatan JPO yang lama yang sebelah barat. Dan untuk perlu diketahui, JPO sebelah barat itu sudah dibongkar. Tidak tahu apa kedepannya nanti akan dibuat baru atau hanya JPO ini, karena bagi saya warga Pisangan dan sekitarnya, JPO ini sangat diperlukan untuk lalu lintas. Nah, kita bisa lihat dibuat dengan cukup baik ya, dan besinya itu agak lumayan longgar-longgar, jadi untuk lensa kamera itu bisa masuk di sela-sela itu. Tapi kalau untuk lensa yang jauh, lensa tele jauh, itu kemungkinan nggak bisa. Nah, itu sekitarnya daerah Pisangan. Nah, itu juga ada menara lalu lintas kereta api. Di sini juga dapat dilihat jalur 6, 7, dan 8. Jalur 8-nya belum dipasang rel, baru diratakan. Dan nanti akhir minggu ini saya akan update stasiun Jatinegara, tapi update-nya tidak banyak ya, hanya sedikit saja karena belum dilanjutkan proses updatingnya. Mungkin di interior stasiun Jatinegara ya, JPO ini cukup tinggi dibanding JPO yang lama, jadi pandangannya lebih luas. Dan kalau kita jalan ada berpapasan atau rame, jembatannya sedikit agak terasa bergoyang, agak sensasinya. Bila teman-teman berdiri di tengah, berasa seperti naik turun seperti itu. Dan di sini juga banyak tanda dilarang berjualan di area keluar masuk JPO, jadi nggak boleh jualan di atas JPO gitu. Karena kalau setiap sore malam di sepinggir jalan stasiun Jatinegara ini banyak pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar stasiun Jatinegara. Nah, kita lihat nih, lampu juga sudah terpasang, jadi kalau malam tidak gelap ya, penerangannya cukup, jadi tidak masalah. Nah, tuh railing besinya juga agak longgar, jadi mudah untuk kita spotting. Dan nanti juga saya akan ada spotting kereta di atas jembatan ini. Selama seminggu ini kontennya ya berhubungan dengan JPO Jatinegara dan stasiun Jatinegara, karena minggu-minggu lalu sudah mengupdate stasiun renovasi dan updating stasiun-stasiun yang lain. Nah, bagi kemarin yang ada yang nanya stasiun Jatinegara, ya ini belum ada perkembangan. Tuh besinya bisa kita lihat ya,
agak longgar, jadi simetris sih sama kelebaran antar tiangnya. Nah, tuh kita zoom dulu stasiun Jatinegara dari sini, sangat jelas sekali teman-teman. Tuh kan keadaan stasiun Jatinegara dari atas ini bisa terlihat ada kereta apa yang datang. Sebenarnya kalau bisa disambungkan ke dalam stasiun Jatinegara lebih enak ya, jadi lebih terlihat gitu keadaan stasiunnya. Kalau seperti ini kan tidak begitu terlihat ya teman-teman. Nah, ini kita mau arah ke tangga turun. Tangga turunnya itu tidak berbelok ya teman-teman, harusnya ada ya tangga yang ke sebelah kanan. Aduh, saran untuk kereta api bikinlah 2 arah gitu ya. Tuh, jadi dibikin 3 step gitu setiap tangganya, dan atapnya itu seperti fiberglass. Nah, itu dia penyangganya ada 1, 2, 3. Nah, bila ada di tengah-tengah si tiang itu, kita akan agak terasa sedikit bergoyang. Bergoyang naik ke atas dan naik turun ke bawah. Sensasinya mungkin beban cor-coran betonnya cukup berat ya, jadi ya bergetar goyang gitu, tapi nggak masalah, yang penting jembatannya kuat teman-teman. Dan ini JPO nya kita mengarah turun ke jalan raya yang di seberangnya, dan sangat disayangkan sekali ya angkot ngetem di jembatan jembatan ini, sangat disayangkan ya. Tapi at least jadi berpindah, kemacetan tidak di lampu merah di dekat JPO lama stasiun Jatinegara. Nah, ini kita lihat JPO nya dari bawah. Tuh, betonnya terlihat dari bawah. Dan kalau bisa PT Kereta Api di sisi-sisi stasiun Jatinegara ini ditambah pepohonan biar hijau, biar tidak panas kalau siang hari. Nah, ini sedikit kita spotting di atas stasiun Jatinegara. Itu saja yang bisa saya updatekan tentang JPO baru stasiun Jatinegara. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Untuk teman-teman semua, jangan lupa subscribe channel ini untuk kedepannya lebih baik dan lebih berkembang. Ingat, saya tidak hanya spotting kereta atau updating kereta stasiun saja, tapi saya mungkin nanti setelah pandemi ini berakhir, saya akan banyak traveling, tugas keluar kota dengan pesawat, dengan kereta api, atau dengan transportasi umum lainnya. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Sampai berjumpa di video berikutnya. Channel Deal With Yourself Travel Indonesia. Bye bye.